Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pelatihan dietetik Cina atau nutrisi TCM. B. Penerapan dietetika Cina untuk kondisi tertentu. Jadi kita sampai pada materi penerapan atau aplikasi diet Cina untuk kondisi tertentu itu bagaimana. Kalau pada masa yang lalu kan diterangkan secara umumnya seperti kekurangan Qi, kekurangan Qi, seperti kekurangan darah, kemudian kekurangan Yang, kelebihan Yang, kekurangan Yin, kelebihan Yin itu bagaimana. Nah, ini sekarang menginjak kepada pola yang langsung ke gejala pada sindrom organnya. Yang pertama adalah organ limpa lambung, jaringan limpa lambung. Organ cang, limpa lambung, limpa atau pankreas. Dalam kode akupunkturnya SP, berawal dari spleen, berawal dari kata spleen. Karakter bertanggung jawab atas kualitas dari nutrisi. Limpa adalah fondasi material tubuh dan akar Qi yang diperoleh. Ini bertanggung jawab untuk penyerapan, distribusi, transformasi, dan penciptaan energi dari makanan. Peran di dalam TCM. Mengatur transformasi, transportasi, dan pengolahan makanan dan energi, mempertahankan darah di pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita menghadapi orang yang pendarahan tiba-tiba seperti mimisen atau ya banyak macam lah ya. Nah, itu umpama dari hidung, dari mata, atau dari anus, nah itu kemungkinan bisa terjadi karena lemahnya organ limpa. Mengatur otot dan ekstremitas, jadi otot dan pergerakan itu tanggung jawabnya, perannya daripada limpa. Jadi kadang-kala kalau kita lemes, tangannya keplet, tak bertenaga, nah itu ya kemungkinan terjadi akhirnya malas gerak. Nah, itu kemungkinan terjadi juga karena limpanya lemah. Terbuka di mulut dan bibir. Hubungan keluarnya itu di mulut dan bibir. Jadi hubungan dengan dunia luar itu terhubung dengan mulut dan bibir. Mengatur Qi naik ke atas, menjaga organ tetap di tempatnya. Maksudnya menjaga organ tetap di tempatnya ini adalah seumpama ini turun berok, kemudian ada beberapa organ yang turun, itu gejala daripada lemahnya sistem limpa. Jadi fungsi limpanya lemah. Mengatur Qi naik ke atas, tentu semua naik ke atas. Nah, jadi kalau semua sakit kepala, kekurangan Qi, Qi-nya ditarik ke atas, dinaikkan. Nah, kalau kelebihan, kemudian bisa dikurangi dengan dibekam. Kalau ilmu teori terapinya seperti itu. Rumah pikiran, jadi rumah pikiran. Kalau banyak berpikir, banyak konsentrasi, kerja lembur, nah itu menguras darah, mengurangi darah. Terlalu banyak pikiran akhirnya bisa menjadi stres dan segala macamnya, sehingga melemahkan sistem limpa. Hubungan dengan 5 unsur adalah emosi berpikir, khawatir termenung, faktor iklim kelembapan. Nah ini ya, limpa itu tidak suka lembab, mau sukanya yang kering. Musim akhir musim panas, awal musim gugur. Area atau arah tengah, warna kuning, rasa manis. Jam kerja organnya adalah jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi jam 7 sampai jam 9 itu lambung itu
jam terbaik untuk makan dan sarapan, sehingga ketika jam 9 jam 11 itu bisa diproses dengan sempurna oleh limpa. Nah, maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah organ, kalau tadi kan organ Chang, organ padat, sekarang organ rongga atau organ Fu, yaitu lambung, atau dalam bahasa Mandarin Cinanya adalah Wei. Kode akupunkturnya adalah ST, berasal dari stomach, ST. Fungsinya adalah tempat memasak untuk qi yang diperoleh dari makanan. Makanan itu juga memiliki qi, energi, yang ada di segala sesuatu yang ada di kehidupan ini memang memiliki qi, sehingga qi itu kita makan, energi itu kita makan, kemudian berubah bentuk energi itu. Energi berubah bentuk ya apa ya, menjadi kuci, menjadi cong, bersama dengan congci menjadi cengci. Organ yang paling penting dalam organ Fu itu alirannya menurun, aliran kerja qi-nya menurun. Jadi menurun, jadi setelah makanan masuk diproses antara limpa dan lambung, kemudian yang bersih dinaikkan ke atas sama limpa. Nah, ini gambarannya, penjelasannya seperti itu. Sedangkan yang kotor itu diturunkan sama lambung untuk diteruskan ke usus dan akhirnya dibuang. Sisa metabolisme. Fungsi selanjutnya adalah mengumpulkan makanan. Makanan dikumpulkan, diolah di lambung. Membersihkan dan mengekstrak makanan. Arahnya ke bawah atau downwards. Aliran qi-nya juga menurun, arah kerjanya ke bawah. Suka kelembapan. Nah, ini suka kelembapan. Jadi organ yang berpasangan satu ini memang sungguh sangat sulit ketika berhadapan dengan kasus-kasus pencernaan. Kenapa? Karena yaitu tadi, untuk limpa itu sukanya kering, nggak mau lembab. Kalau lambung sukanya lembab, tidak mau kering. Nah, kalau kita selalu makan banyak yang pedas, yang menguras yin, yang mengeringkan, biar tujuannya limpanya kuat, ternyata lambungnya yang bermasalah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berunsur yin atau lembab, lambungnya bagus, tapi akhirnya limpanya juga akan terganggu, seperti itu. Waktu itu jam organ. Jam organnya, jam kinerja organnya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Tugas dan fungsi limpa, pankreas dan lambung adalah: limpa lambung adalah organ yang penting sebagai tempat produksi qi, yang darah dan xie, dan cairan tubuh atau jinye yang didapat. Jadi tidak keturunan, dengan dituruni langsung dengan full darah, full energi kan tidak. Energi darah dan itu harus dilestarikan, harus dipupuk, harus dirawat, harus regenerasi. Mereka memainkan peran kunci dalam terapi TCM. Sarjana Cina terkenal Li Gao selama dinasti Song pada tahun 920 sampai 1280 menekankan pentingnya pembakar pusat atau Ciao Tengah atau limpa lambung ini dengan mendirikan sekolah khusus untuk penguatan Ciao Tengah yang berfokus terutama pada perawatan pembakar tengah. Li Gao ini akhirnya membuat sekolah khusus yang memang fokus ke area pembakar tengah atau limpa lambung, karena orang yang limpa lambungnya sehat, insya Allah sehat semuanya. Orang yang limpa lambungnya sakit, bisa organ yang lain ikut sakit, atau ketika sakit selama organ limpa lambungnya bisa dibenarkan, insya Allah akan segera bisa pulih. Nah, seperti itu. Ada bukunya yang terkenal juga kan? Ada bukunya yang terkenal. Kutipan berikut dari dinasti Ming
tahun 1368 sampai 1644 Masehi juga berbicara tentang pentingnya pusat atau jauh tengah daripada tubuh. Orang yang tahu bagaimana memperlakukan pusat, tahu bagaimana menyeimbangkan semua organ atau semua jaringan. Banyak dokter selama periode itu berpendapat bahwa tidak ada gangguan yang benar-benar dapat disembuhkan selama jaringan pembakar pusat terganggu. Jadi ketika sakit, selama pembakar pusat itu jauh tengah itu terganggu, limpa lambung terganggu, maka tidak akan dapat disembuhkan. Mereka menyempurnakan penguatan pusat batin dengan memperkuat lambung dan limpa sebagai prasyarat untuk semua terapi. Nah, ini kuncinya adalah perut, limpa lambung itu harus sehat. Limpa lambung harus sehat. Organ Changfu mengatur transformasi dan transportasi. Organ Changfu, limpa, pankreas sebagian besar bertanggung jawab untuk transformasi dan transportasi makanan yang dicerna. Kedua organ memisahkan makanan menjadi komponen bening dan keruh. Komponen yang jelas dari esensi makanan diubah menjadi kuci atau drumci. Kuci membentuk dasar untuk semua qi yang didapat dan untuk memproduksi darah. Menurut TCM, sebagian besar qi di dalam tubuh kita yang didapat di regenerasi berasal dari kuci yang diperoleh melalui lambung dan limpa pankreas. Menurut TCM, semua energi manusia itu yang diregenerasi itu berasal dari makanan. Tidak ada lagi orang kalau tidak makan lemas kan seperti itu. Kurangnya qi limpa menyebabkan kekurangan energi untuk seluruh tubuh. Gejala utama dari limpa qi limpa vacuity atau kekosongan qi limpa, yaitu kelelahan kronis, defisiensi imun umum, kekebalan tubuh rendah, kerentanan terhadap infeksi, kurang konsentrasi, tinja yang encer dan tidak terbentuk. Terapi prinsipnya adalah melengkapi qi berarti juga melengkapi atau mensuplemen limpa, memperkuat darah berarti juga melengkapi limpa. Jadi melengkapi qi, menutrisi qi, mensuplai qi itu artinya harus mentonik limpa. Memperkuat darah, menambah darah berarti juga melengkapi limpa. Jadi untuk kekosongan qi limpa, itu untuk kekosongan qi limpa itu prinsipnya adalah mensuplai, mentonik, menambah qi limpa juga berfungsi juga menambah darah. Tata kelola cairan tubuh dan Qinye. Transformasi dan distribusi cairan membutuhkan qi limpa yang cukup. Kekosongan qi limpa menghalangi pengangkutan cairan. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi kelembapan atau dahak. Jadi, karena terjadi hambatan sehingga terjadi kelembapan akumulasi atau sumbatan kelembapan atau dahak yang dapat merusak limpa yang melemah lebih jauh, maksudnya tambah parah. Limpa menyukai kekeringan dan menghindari kelembapan. Kelembapan dalam tubuh dapat disebabkan oleh kelembapan dan kelembapan eksternal, tempat lembab, hari-hari atau musim gugur hujan, atau memang secara internalnya memang lembab karena limpanya sedang lembab. Sindromnya lembab dan dikarenakan juga karena pengaruh eksternal.
memang kondisinya sedang lembab. Nah, termasuk di tempat kita di Indonesia ini kan negeri yang lembab. Jadi sudah bukan rahasia lagi kalau banyak orang mengalami sakit atau gangguan pencernaan kan seperti itu. Tetapi juga oleh kelembapan yang terbentuk di bagian dalam tubuh yang disebabkan makanan yang salah. Selain kondisi tubuh dalamnya juga eksternal juga karena juga kelembapan yang terbentuk di dalam tubuh yang disebabkan oleh makanan yang salah, terutama banyak makanan yin, pola makan yang tidak benar, diet yang keliru. Faktor kunci yang dapat melemahkan limpa dan menyebabkan kelembapan dan kemudian pembentukan dahak adalah konsumsi berlebihan minuman dingin, makanan mentah, salad, buah, dan produk susu. Kelembapan dahak atau edema dalam tubuh selalu membutuhkan perawatan limpa sebagai bagian dari terapi. Jadi, kelembapan, sindrom kelembapan, dahak, dan edema bengkak itu selalu membutuhkan perawatan limpa sebagai bagian dari terapi. Jadi limpanya dibenarkan dulu. Kalau limpanya sudah benar, fungsi daripada transportasi dan transformasi berjalan dengan normal, edemanya hilang, bengkak-bengkaknya hilang. Gejala edema, wajah bengkak, sensasi berat pada tungkai. Nah, ini kalau di kawan-kawan kita penggiat Tibbun Nabawi kan tungkai. Sensasi berat pada tungkai sehingga malas gerak kan, kepala berat dan kusam, apatis, depresi dan kurang dorongan atau gerak, obesitas, sinus tersumbat, sinus maksilaris atau frontal, kongesti bronkial, sering masuk angin. Nah, itu gejalanya seperti itu kalau limpa lemah. Tanda-tanda C limpa yang sehat termasuk bibir merah berbentuk baik, mulut tertutup, dan indera perasa yang baik. Kekosongan C limpa menyajikan bibir pucat dan pecah-pecah, mulut terus terbuka. Preferensi yang kuat untuk rasa manis juga menunjukkan ketidakharmonisan limpa. Suka yang manis-manis itu karena apa? Karena limpanya lemah sehingga tubuh memberi kode, memberi alarm kita supaya untuk makan manis. Produksi dan penyimpanan darah. C limpa sehat menghasilkan darah yang cukup, memungkinkan untuk beredar melalui tubuh dan tinggal di pembuluhnya. C limpa kosong dapat menyebabkan pendarahan lebih sering karena darah tidak dapat dipertahankan dalam pembuluhnya. Ya, seperti yang saya tadi cerita di awal, suka mimisan, ya tiba-tiba hidungnya keluar darah atau muntah darah atau banyak macam lah ya. Kuci atau drum C diekstraksi dari makanan dan kemudian diangkut oleh limpa ke jantung. Darah diproduksi di jantung dengan bantuan daripada C asli ginjal. Ini menjadikan limpa salah satu organ sentral untuk membentukkan C dan darah. Kekosongan C limpa kronis mengurangi produksi darah dan menghasilkan kekosongan darah liver. Kekosongan bisa menyebabkan kalau limpa lemah itu bisa perjalanan penyakitnya bisa ke liver, bisa ke ginjal, bisa ke macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, sama-sama kita ketahui sebelum kita belajar TCM, ketika orang itu sudah gulanya tinggi, diabetes, nah itu pasti itu limpanya lemah. Kemudian kan bisa menjadi matanya buta karena energi livernya, perjalanan penyakitnya sampai ke liver, darahnya berkurang. Nah, sehingga ya banyak macam lah gejalanya. Kemudian ada kalanya perjalanan penyakitnya ke ginjal, nah, sehingga mengurangi memperlemah daripada stamina lelaki daripada seseorang yang terkena diabetes. Nah, sehingga sudah tidak energi batinnya itu sudah tidak
berfungsi dengan normal kan seperti itu. Sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa tidak bisa alat kelaminnya tidak bisa berdiri tegang kuat. Gejala kebutaan malam, buram, penglihatan terdistorsi, mata peka cahaya, anggota badan mati rasa, insomnia, sel berlabuh dalam darah. Insomnia itu ya susah tidur, gangguan menstruasi, sering memar, purpura, petesia, hematuria, menstruasi berlebihan. Nah, itu gejala daripada gangguan-gangguan kekurangan darah seperti itu. Jadi ketika kita belajar terapi Cusen, Tuina Cusen ataupun guasa yang kebetulan saya kuasai dan saya ajarkan, saya ada pelatihannya, itu kan ada beberapa orang yang di guasa itu sudah ke biru-biruan, sudah ke apa namanya, sudah merah-merah ekstrim, bentol-bentol lah, itulah biasanya ya seperti itu. Biasanya orangnya gulanya tinggi. Tata kelola otot dan anggota badan. Kuci yang diekstraksi oleh limpa dari makanan didistribusikan ke semua jaringan tubuh. Ini memelihara dan menghangatkan otot dan anggota badan dan mendukung mobilitas. Darah yang sudah diproduksi itu didistribusikan oleh jantung ke jaringan tubuh. Otot yang lemah, lelah, atau berhenti berkembang menunjukkan kekosongan si limpa. Jadi kadang-kala kita habis suatu perjalanan yang cukup melelahkan, kegiatan yang cukup melelahkan, tiba-tiba itu tidak bisa bergerak, tiba-tiba itu tidak bisa menggerakkan tangannya lemas atau tangannya keple. Nah, seperti itu ya bisa saja terjadi. Itu bisa saja terjadi. Jadi tangan itu tiba-tiba nggak kuat gitu aja. Tiba-tiba mau ngangkat gini, aduh nggak kuat. Nah, mengangkat tangan ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa baru begini gitu. Aduh, udah nggak kuat. Nah, begitu itu gejalanya lemahnya otot yang disebabkan lemahnya limpa. Pengelolaan jaringan ikat. Limpa menahan organ di tempatnya. Berpikir dan elastisnya jaringan ikat adalah tanda si limpa yang baik. Nah, jaringan ikat itu ya ya sepakat untuk ekstremitas itu. Jadi ya otot, ya fascia. Kalau jaringan ikat aslinya itu yang disebut ya fascia itu tadi. Maksudnya ya jaringan ikat itu ya semacam otot dan sepakatnya lah. Ada otot, ada tendon, ada selaput-selaput apa itu kan ya. Nah, jadi ini saya kok dilupakan, nggak bisa menjelaskan. Jaringan ikat yang lemas, selulit, prolaps, termasuk jaringan ikat fascia itu kan membungkus organ juga, ya, membungkus organ. Jadi selain otot juga sehingga ototnya kuat, kemudian bisa menjaga organ. Nah, seperti itu. Fungsi daripada otot kan itu, jadi menjaga organ di posisinya. Jaringan ikat yang lemas, selulit, prolaps, kolon, rektal, dukang atau prolaps uterus, Chikonsia cu. Nah, prolaps itu kan ada yang prolaps itu penurunan itu, turun berok itu loh. Nah, kan ada macam-macam banyak. Menunjukkan ci limpa yang lemah.
Rumah pikiran atau berpikir jernih dan konsentrasi yang baik menunjukkan si limpa yang kuat. Kekosongan limpa dapat muncul sebagai gejala mental seperti pemikiran kabur, masalah konsentrasi, tidak bisa fokus, memori lemah. Nanti terparahnya ya apa? Pikun. Tips, kelelahan mental dapat melemahkan limpa yang menjelaskan keinginan untuk permen. Kelelahan mental itu melemahkan limpa. Selama periode belajar internal yang lama atau pekerjaan mental lainnya, itu terkadang suka pengen yang manis-manis, gitu kan. Rasa manis dikaitkan dengan unsur tanah, juga limpa. Rasa manis memiliki efek suplemen terkuat dari semua rasa. Jadi dari 5 rasa itu yang paling kuat untuk suplemen itu adalah rasa manis. Dalam jumlah sedang makan makanan manis selama aktivitas mental yang intens, belajar, mengaji. Kalau di pondok itu bawa permen ya kan, di pondok pesantren itu bawa permen. Itu belajar dan menulis itu dapat bermanfaat, maksudnya seperti itu. Madu, kurma, kue biji popi atau muffin, kismis, itu salah satunya ya, menjadi cemilan. Diet khusus untuk limpa dan atau lambung. Jaringan ini adalah salah satu sumber terpenting dari Qi yang didapat dan merespon dengan sangat baik terhadap suplementasi dan pengobatan makanan. Jadi merespon dengan baik terhadap aktivitas suplementasi atau tonifikasi atau pengobatan dengan makanan. Andalan setiap makanan harus menjadi rasa manis dari unsur tanah, unsur bumi. Semua rasa lain hanya boleh digunakan sebagai suplemen yang melengkapi, ya seperti itu. Kalau untuk urusan limpa, memperkuat, tonifikasi itu ya manis. Kalau untuk yang rasa lainnya, rasa asam, rasa pahit, rasa pedas itu ya sebagai melengkapi saja. Melengkapinya kalau ada gangguan dengan paru-paru yang harus ditonik ya berarti asin dan pedas, manis dan pedas. Kalau ada hubungan dengan CO bawah seperti ginjal, urusan stamina dan kesuburan bisa kombinasi antara manis dan asin. Seperti itu ya. Makanan manis seperti biji-bijian, unggas, sayuran, jenis buah tertentu dan buah kering memperkuat Qi dan melembabkan cairan tubuh. Mereka memperkuat dan melengkapi Jiao pusat batin atau Jiao tengah. Konsumsi berlebihan minuman dingin, makanan mentah, buah, dan pedang susu melemahkan limpa. Ini harus digarisbawahi. Kekosongan Qi limpa yang disebabkan oleh periode yang lama dari aktivitas mental dan ketegangan mental harus dikompensasi dengan makanan yang sesuai dengan rasa manis. Jadi dalam kondisi orang tertekan dalam waktu yang lama ya pokoknya asupannya manis-manis saja. Oke, kita menginjak ke kalau di rumah sakit itu apa coba? Yang diinfus itu apa? Apa darah? Nah, yang diinfus itu ya gula kan, sama. Yang diinfus itu gula. Akhirnya seperti itu, manis. Supaya apa? Memberi energi, langsung masuk ke darah. Perhatian, konsumsi yang berlebihan gula rafinasi atau pemanis terdenaturasi disebut gula sederhana, menyebabkan fluktuasi ekstrim kadar glukosa darah dan menghabiskan nutrisi dari tubuh. Pemanis sehat pekat seperti madu, sirup maple, molase atau gula tebu mentah juga merupakan perwakilan ekstrim dari rasa manis dan harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.
Nah, yang baik itu ya yang seperti dari madu, sirup, jus, gula tebu, sekarang gula aren. Nah, itu lebih baik, lebih baik daripada gula rafinasi, gula pasir. Tapi itu pun juga tetap penggunaan dalam konsumsi dalam jumlah sedang. Kekosongan C5 menyebabkan kelembapan dan dahak. Jika ada tindakan diet untuk mengobati limpa harus dimasukkan dalam pengobatan. Nah, seperti itu. Jadi jika ada kelembapan, sindrom lembab, dahak itu ya harus diikutsertakan, dimasukkan dalam nutrisi, dalam pengobatan menggunakan metode nutrisi. Jadi tidak semerta-merta manis. Sindrom limpa dan nutrisi Cina. Kekosongan limpa atau terkenal dengan bahasa Pichisu. Pichisu atau limpa yang vacuity atau Piyangsu. Kekosongan limpa dan kekosongan yang limpa. Nah, itu jadi sindrom limpa dan nutrisi. Hubungan antara organ limpa dan nutrisi itu ada dua, khususnya untuk limpa itu ada kekosongan limpa dan kekosongan yang limpa. Nah, ini hampir sama nanti, baik baik gejalanya juga pengobatannya. Cuman tetap ada perbedaan sehingga kita bisa tahu bahwa ini kekosongan yang limpanya kurang panas. Nah, seperti itu. Atau kekosongan limpanya kurang berenergi, limpanya sedang lemah. Kekosongan limpa atau Pichisu ini mungkin salah satu sindrom paling umum yang ditemukan dalam praktek klinis dan membawa pasien ke klinik dengan berbagai gejala yang berbeda. Diagnosa berat, gastroenteritis, gangguan pencernaan, MAH, sindrom malabsorpsi, diare, anemia, dan gangguan usus inflamasi. Nah, ini kalau dalam bahasa TCM kita nyebutnya limpa, kita menyebutnya sindrom Pichisu. Nah, itu kalau dalam barat terkenal dengan gangguan pencernaan, asam lambung, MAH, gastroenteritis, sindrom malabsorpsi, diare, anemia, seperti itu ya. Nah, itu kalau dalam hadis seperti itu. Tapi kalau dalam TCM ya udah, nama penyakitnya berbeda, sindromnya sama, pengobatan sama sesuai dengan sindromnya ya, sesuai ilmu TCM. Gejala kelelahan kronis, kelelahan umum, kerentanan terhadap infeksi, kurang nafsu makan, kelemahan dan kelemahan anggota gerak badan, keinginan permen, pucat, kulit pucat, lembut, kulit pucat ya, lembut, tinja, encer, kadang-kadang diare. Nah, itu gejalanya, gangguannya. Ya, biasanya disertai dengan nyeri-nyeri, sakit perut. Kekosongan yang limpa atau Piyangsu. Kekosongan yang limpa dapat kekosongan yang limpa dapat berasal dari berlarut-larut kekosongan limpa atau melemahnya limpa karena makanan dingin, waktu makan yang tidak teratur, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Nah, kalau kekosongan yang limpa ini itu setelahnya kekosongan limpa. Jadi limpa dulu, limpanya lemah dulu limpanya. Nah, terus tidak dirubah pola makannya, tidak dirubah kebiasaan makannya, tidak dirubah diet makannya, tiba-tiba kekosongan yang limpa sehingga kekurangan panas. Diagnosis barat, gastroenteritis kronis, anemia, malabsorpsi kronis, dan gangguan gastroenterologis kronis. Nah, itu sudah kronis semua ya. Sudah kalau sakit perut, MAH itu sudah melilit-lilit sampai
sampai geluntungan seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Gejala kaki dan tangan selalu dingin, menggigil, sensasi dingin di perut, tinja, berair, dan partikel makanan yang tidak tercerna, edema, kelemahan, kelelahan, masalah pencernaan kronis. Nah, kalau kekosongan yang 5 ini sudah karena tidak kurang panas sehingga terasa dingin. Sama-sama lemah. Kalau yang di kekosongan C5 itu lemah, tapi kalau kekosongan yang 5 itu lemah juga dingin. Terasa dingin. Patogenesis, penyebab penyakitnya adalah 4 faktor dalam kelemahan limpa. Melemahkan limpa adalah diet, ketegangan mental, iklim, dan penyakit kronis. Jadi secara penyakitnya itu ada 4 faktor yang melemahkan limpa, baik C5 ataupun yang limpa. Yaitu pertama diet. Diet berarti apa? Salah makan, pola makan yang tidak benar. Nah, kemudian iklimnya lembab, makanya es, minumnya es, makanya buah-buahan. Nah, tambah dingin, tambah lembab. Ketegangan mental, stres. Nah, terus apa ketegangan mental atau stres itu ya banyak ya, urusan pribadi, rumah tangga, kerjaan, tekanan dari bos, di tuntutan kehidupan, nah, seperti itu. Dan penyakit kronis, sudah lama memang sakit, susah sembuh, tidak sembuh-sembuh. Nah, itulah penyebabnya penyakit seperti itu tadi. Diet mungkin faktor nomor 1 yang menyebabkan melemahnya C5. Kebiasaan makan yang buruk, seperti makan tidak teratur, makan terlalu larut malam, makan hangat pertama di hari itu di malam hari. Jadi misalnya makan, ya pokoknya makannya terlalu malam lah ya. Makan berlebihan itu sampai kekenyangan. Konsumsi berlebihan makanan dingin dan mentah, terlalu banyak produk yin, produk susu, terlalu banyak susu, terlalu banyak makanan beku, memanaskan dan memasak makanan dalam microwave, konsumsi rempah-rempah tajam yang berlebihan, dan terlalu banyak makanan yin selama musim dingin, semuanya berkontribusi pada melemahnya C5. Itu kalau penjelasannya diet seperti itu. Adapun faktor yang kedua, penyebab melemahnya melemahnya limpa adalah ketegangan mental. Aktivitas mental yang berlebihan, ketegangan mental menghasilkan kekosongan C5. Sindrom ini diperparah oleh makanan yang dimakan terlalu tergesa-gesa karena ketegangan mental yang dikombinasi dengan tekanan waktu dan stres. Ya, pokoknya stres, serba ditekan, terburu-buru, itu menjadi penyebabnya. Karena apa? Terlalu banyak berpikir, kemudian stres itu menguras darah sehingga akan menguras limpa. Iklim, karena limpa membenci basah dan lembab, limpa sensitif terhadap semua kelembapan, terutama di paparan berkepanjangan terhadap cuaca basah dan lingkungan hidup yang lembab yang melemahkan limpa. Ya, jadi kalau limpanya lemah itu dibawa ke tempat dingin langsung alergi, langsung sesak napas, ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian penyakit kronis yang nomor 4, penyakit yang berkepanjangan semakin melemahkan dan menghabiskan limpa dan akhirnya juga melemahkan jaringan organ ginjal. Nah, kalau sudah parah itu bisa sampai perjalanan penyakitnya sampai ke organ ginjal. Terapinya adalah terapi suplemen Q-limpa adalah C-limpa adalah SP3, SP2, BL itu bladder, kandung kemih, BL20, BL21, ST36 dan conception vessel atau RON12 itu di moksa. Itu untuk menambah atau mensuplemen C-limpa atau mentonifikasi C-limpa. Nah, itu titik-titiknya. Ini kita sudah
belajar nutrisi ini alhamdulillah ilmunya lengkap. Bapak Ibu diajari dasarnya TCM meskipun sederhana. Kalau mau bisa mahir ya baca-baca sendiri. Baca-baca sendiri, beli-beli buku yang lain, koleksi-koleksi buku ya. Jangan berpatokan ke materi di kelas dengan ilmunya wawasannya kurang nanti. Setelah itu diajari, selain diajari nutrisi juga diajari terapi. Titik-titik akupoinnya, titik-titik akupunkturnya loh, ya kan? Bagaimana coba? Apa enggak menang banyak peserta pelatihan semuanya? Makanya saksikan terus video-video materi yang saya share. Oke, kembali lagi hanya sekelumit informasi. Jadi selalu akupoin dan moksa. Nah, ini insya Allah belum ditemukan bagaimana caranya membekam lah itu. Saya juga bingung. Terkadang seperti itu. Jadi kenapa tidak ada bekam? Apa orang Cina nggak ngerti bekam? Ngerti lah ya. Kenapa nggak ngerti? Karena apa? Ya memang gejala praktek klinis seringnya orang sakit itu seperti itu. Sindromnya, gejalanya, polanya adalah lemah. Dan lemah itu harus kalau titik akupunktur ini menjalankan energi. Menstimulasi pada meridian-meridian organ yang mau diterapi. Seperti SP3, spleen 32 itu kan tonifikasi limpa. Limpanya dikuatkan. Selain BL20, 21 itu juga limpa atau limpa sama liver ya. Kemudian ST36 itu lambung, tapi juga sama menguatkan limpa lambung. Juga REN12 itu titik depannya organ limpa lambung. Jadi kalau ditekan biasanya bersendawa atau terasa nggak enak itu dalam kondisi tidak prima limpa lambungnya. Itu langsung aja dimoksa, langsung aja ditempeli salon pas, langsung saja ya, banyak macam lah tekniknya. Menghindari makanan, sekarang menghindari pantangannya. Makanan yin, dingin, sejuk, makan yin, sejuk atau dingin, rasa tajam berlebih, konsumsi permen yang berlebihan, terutama pada gula rafinasi. Yang paling umum diuraikan di bawah ini, yaitu buah-buahan, nanas, jeruk, pisang, kiwi, semangka, lemon, mentimun, makanan mentah, itu harus dihindari. Sayuran, konsumsi berlebihan, salad, terutama selama musim dingin, tomat, itu harus dihindari. Kecuali kalau sudah dimasak, dihangatkan, dicampuri dengan jahe, dicampuri dengan herbal, rempah-rempah, bumbu dapur, nah itu beda lagi. Minuman dingin atau es, terlalu banyak air mineral, jus buah yang sangat dingin, nah itu jangan dulu. Misal jus jeruk, teh hitam, teh jeruk, bir gandum, bir ringan. Produksi susu cottage, susu petani, krim keju, susu, produk susu asam, misalnya yogurt, kefir, itu tidak dulu, jangan dulu. Yogurt, kefir, produk fermentasi itu dianggap berunsur yin, dingin. Tapi ya itu tadi, karena tidak belajar TCM di grup sebelah itu sedikit-sedikit pengobatannya pakai fermentasi, dan fermentasi menjadi alat yang cukup sakti di dunia pengobatan, sehingga banyak orang berbondong-bondong melakukan produksi minuman fermentasi. Padahal yogurt dan kefir itu adalah bagus kalau untuk pola yang sesuai. Seperti itu nggih. Jadi jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai, limpa lambungnya lemah, ya jangan minum yogurt dan susu terus, bahaya nanti. Bisa saja bahaya, bisa saja terjadi langsung ya, serangan jantung, langsung stroke, langsung ya pokoknya serangan tiba-tiba lah ya, atau tiba-tiba lemah, nggak bisa memberi nafkah batin kepada sang istri, itu bisa saja terjadi gitu loh, bisa saja terjadi. Jadi ya ilmu ini dipahami, diresapi
ya dipraktekkan sedikit demi sedikit. Nah, dimanfaatkan untuk pasiennya atau saudaranya, keluarganya, silakan. Nah, tadi sudah pantangannya, sekarang yang direkomendasikan, disarankan ya. Pantangan tidak boleh ini sarannya. Nah, itu kalau Bapak Ibu sudah familiar beli obat di toko obat Tionghoa, toko obat Cina, itu pasti di depan kasirnya ada pantangan dan saran. Itu pasti ada. Penyakit wasir ambeien, pantangannya apa, sarannya apa, itu ada. Penyakit jantung, sarannya apa, pantangannya apa, sarannya apa, itu pasti ada. Nah, tapi ya tidak tahu di negeri kita ini, di negeri kalau orang bilang katanya di negeri plus 62 atau negeri Konoha katanya itu negeri antah berantah atau apalah ya, tidak tahu saya. Nah, itu ya aneh, pokoknya pakai terapi ini clear, pakai terapi ini selesai, pakai terapi total dewa biar, pakai bekam biar apapun itu apapun. Nah, itu kan kadang-kala menjadi rancu, kadang-kala menjadi tidak tahu, saya juga bingung kok bisa seperti itu. Tapi ya audiensnya banyak, saya juga bingung. Nah, itulah karena ya tidak mau berkembang, tidak mau belajar, menutup diri. Nah, ya silakan, tidak apa-apa. Yang direkomendasikan adalah makan teratur, setidaknya 1 kali makan hangat sehari, makan manis dan hangat seperti rasa memasak, manis panas, manis hangat, manis netral. Metodenya netral dan pemanasan. Daging, unggas, kaldu, unggas, domba, daging sapi, kaldu sapi, daging rusa, ikan, trot, salmon, tuna, kerang. Nah, ini kalau untuk yang seperti ini, jenis-jenis makanan nanti ada di terakhir pelatihan, kita berikan daftarnya ya. Nah, kemudian buah, apel manis, aprikot, tunggal, jujube, tanggal Cina, tanggal saya salah ketik ini. Jujube lah. Kalau belajar SM tahu jujube. Buah hara, seri manis, persik, plum, kismis, buah anggur merah, kurma. Nah, seperti itu tuh boleh dimakan. Yang manis-manis menambah energi. Tapi pisang tidak. Nah, pisang tidak, semangka tidak ya. Sayuran ada kubis, labu, wortel, ubi jalar, bawang, lembut, ditumis sampai transparan. Minuman teh ada, teh herbal, teh berbumbu dengan kayu manis, teh yogi, madu, minuman keras, teh sutra, jagung, teh licorice, jus anggur merah dan segala macamnya yang hangat-hangat. Biji-bijian amaran, oat, millet, polenta, beras gandum pendek atau beras ketan, beras, kacang dan biji-bijian ada kacang tanah, hazelnut, pistachio, wijen, kenari, pemanis, sirup maple, barley malt, madu mentah, marzipan, kismis, gula tebu mentah, misalnya radepura, molase. Nah, buah tadi ada saya tambahi lagi kelengkeng itu bagus. Durian itu juga bagus. Maksudnya apa? Bagus untuk sindrom yang seperti diterangkan sebelumnya, kekosongan C5, karena memang kelengkeng dan durian itu berunsur yang hangat, panas, sehingga cocok untuk sindrom kekosongan C5 ataupun kekosongan yang limpa. Rempah-rempah, rempah-rempah ada manis, ada bintang, bunga lawang itu ya. Cabai rawit, merica, jahe, kapulaga, pala, vanila, kayu manis, juga rempah-rempah dari fasa api seperti ketumbar, oregano, rosemary, dan thyme. Nah, seperti itu. Saran yang dikonsumsi itu makanannya. Ya tinggal diolah, dimasak menjadi tumis atau menjadi sop. Nah, boleh, itu tergantung itu metode memasaknya. Daging dipanggang, nah, seperti
itu boleh. Komentar. Sindrom limpa adalah domainnya dietetika Cina. Durasi pengobatan adalah 2-3 bulan, makan secara teratur. Nah, itu bubur millet dengan kismis, kayu manis, kacang-kacangan, dan buah-buahan hangat untuk sarapan. Nah, itu bubur. Karena apa? Lebih mudah, cepat dicerna. Atau nasi juga nggak apa-apa. Jali-jali, ada yang tahu jali-jali? Jali-jali itu juga bagus. Nah, itu juga untuk memperkuat limpa. Jaringan organ limpa dan lambung adalah lautan makanan dan cairan. TCM memandang jaringan lambung sebagai yang sangat signifikan. Organ kan, tugas dan fungsinya terkait erat dengan limpa. Fungsi lambung yang paling penting adalah penyerapan makanan dan didistribusinya melalui limpa. Keadaan kesehatan seseorang secara keseluruhan sangat tergantung pada konstitusi pencernaan atau perut. Nah, jadi secara umum kesehatan seseorang itu bisa dilihat dari sistem pencernaannya atau limpa lambungnya. Dokter tradisional Tiongkok sering mengukur prognosis dan perjalanan gangguan dengan melihat kondisi energi lambung, perut, dan yang disuplai dengan energi yang cukup menjanjikan, gangguan singkat, dan pemulihan yang cepat. Di kebiasaan dokter tradisional Cina itu yang mengukur prognosis atau kesembuhan itu serta perjalanan gangguan perjalanan penyakit itu dengan melihat kondisi energi lambung atau perut yang disuplai dengan qi yang cukup dan menjanjikan gangguan singkat dan pemulihan yang cepat, menjadikan cepat sembuh, maksudnya seperti itulah. Kalau energi limpa lambungnya sudah nafsu makan, nah itu sudah ada perbaikan. Nah, dilihatnya cuma dari situ. Kalau sakit kronis parah tidak mau makan itu yang susah. Susah untuk pulih, penyakit tambah parah. Jika energi lambung melemah, prognosisnya tidak baik atau tidak menguntungkan karena pembentukan qi serta efek menguntungkan dari herbal dan akupuntur memerlukan penyimpanan yang sehat. Memerlukan lambung yang sehat. Tugas lambung adalah, nah ini sekarang kita membahas tentang organ lambung ya. Nah, tugas lambung adalah memisahkan dan mencerna makanan. TCM percaya bahwa perut memisahkan makanan menjadi komponen bening dan keruh. Komponen murni dan bening diangkut ke limpa. Komponen tidak murni dan keruh dihilangkan melalui usus kuci bersih atau drum qi. Kuci bersih atau drum qi didistribusikan dengan bantuan limpa dan paru-paru ke seluruh tubuh, didistribusikan dengan bantuan limpa dan paru-paru didistribusikan oleh jantung. Lambung dipandang sebagai asal dari cairan tubuh yang didapat atau jin ye dan yin yang didapat yang terbentuk di dalam tubuh dengan bantuan yin ginjal. Nah, kalau untuk urusan yang itu tugasnya limpa, kalau untuk urusan yin itu tugasnya lambung, produksi yin atau cairan atau jinja. Kekeringan dan panas yang sangat merusak lambung. Contohnya adalah makanan dengan kualitas yang terlalu banyak seperti rempah-rempah tajam, kopi, alkohol tinggi atau metode memasak yang menghangatkan seperti makanan yang dipanggang atau dibakar dengan cepat. Emosi yang kuat seperti marah, frustasi, dan dendam juga bisa menghasilkan dan menyerang lambung. Lambung yang sehat membutuhkan diet yang tepat. Jadi lambung yang sehat itu membutuhkan diet yang tepat. Yang tepat itu bagaimana? Yang sudah saya uraikan pada materi sebelum-sebelumnya. Seperti jam makan yang benar. Seperti
sarapan dan makan siang itu bagaikan sarapan bagaikan raja, makan siang bagaikan bangsawan, makan malam bagaikan pengemis, makan berhenti makan sebelum kenyang, seperti itu ya. Jadi dibiasakan habit seperti itu, kebiasaan seperti itu untuk semata-mata menjaga sistem pencernaan atau limpa lambung itu menjadi sehat. Jadi biar sehat, kuat, berenergi, ya, nah, kita bisa sampai tua melihat anak, melihat cucu, bahkan melihat buyut barangkali, atau ya panjang umur, semuanya harapannya seperti itu. Rekomendasi berikut harus dipertimbangkan kualitas makanan yang tinggi, makanan biasa 3-5 kali sehari, makanan yang substansial dan santai, setidaknya 1 kali makan hangat sehari, jangan makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, jangan makan terlalu larut malam, dan jangan makan saat berada di bawah tekanan, waktu yang tidak tekanan waktu, maksudnya tidak ada melahap makanan, tidak ada mengunyah makanan, tidak mengunyah dengan baik, itu dibiasakan rekomendasi untuk menyehatkan limpa lambung itu seperti ini. Makanan dikunyah dengan baik antara 10-15 kali per gigitan. Masalah perut, masalah lambung mungkin terkait erat dengan ketidakharmonisan dan harus dilakukan secara bersamaan. Nah, seperti itu. Penyebab umum disfungsi lambung. Penyebab utama disfungsi lambung termasuk dingin patogen eksternal, panas, kekeringan, kelebihan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Sementara limpa memastikan bahwa kunci bening mencapai pembakar atas. Tugas lambung adalah mengangkut komponen korup ke bawah ke dalam usus. Gangguan fungsi ini dapat menyebabkan muntah yang oleh TCM disebut CO atau ciku atau ci muntah atau ci berbalik. Perut tidak dapat menurunkan ci dan sebagai hasilnya itu counterflow patologi ke atas. Jadi tidak bisa, lambung tidak bisa menurunkan ci, tidak bisa menurun cinya, tidak bisa menurunkan makanan. Sebagai hasilnya adalah terjadilah patogen berbalik ke atas. Contoh yang baik untuk kelebihan dingin patogen eksternal adalah apa yang sering terjadi pada anak-anak yang menghabiskan musim panas. Mereka makan es krim, minum soda dingin, dan tinggal di kolam renang yang dingin untuk waktu yang lebih lama dan berlarian dengan pakaian yang basah. Ini dapat mendinginkan dan memblokir ci perut, ci lambung sensitif anak-anak khususnya. Memblokir ci lambung pada anak-anak yang ya secara khusus masih sensitif, yang mengakibatkan sakit perut dan kurang nafsu makan. Jika dingin ini menembus tubuh lebih dalam, dapat menyebabkan perut lambung yang hampa dengan gejala seperti mual, muntah, dan diare. Nah, itu kalau orang Jawa, leluhur kita ngasih taunya ya, wah masuk angin ya, seperti itu. Jadi menurut kakek nenek kita, leluhur kita dulu ya, oh itu masuk angin ya. Jadi ya itu tadi sebab patogen eksternal yang dingin, kemudian dingin, panas, kekeringan, atau kelebihan makanan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau pencernaannya dingin kan, cinya itu tidak
berfungsi. Kalau pencernaannya tinggi, kekurangan energi, sehingga Qi-nya itu tidak mau menurun, energinya tidak mau menurun, akhirnya perutnya begah, kembung, bahkan sampai yang terparah counterflow. Qi patologi maksudnya berbalik ke atas seperti muntah-muntah, mual-mual seperti itu. Tips kalau terjadi seperti ini adalah jahit teh berbumbu, teh hadas, teh rempah-rempah. Terus minum ya udah dipinginkan wedang jahe saja. Kalau lalu orang tua kita zaman dulu, loh, dibikinkan apa? Dibikinkan wedang uwuh, tumbas wedang ronde, terus dikerii, yang gitu nggih. Nah, dikeroki, nah, terus nanti besok badannya apa? Karena sudah hangat, nyaman, tidur energinya bangun itu energinya sudah pulih kembali, sehingga sudah terjadi keseimbangan yin dan yang, sudah sehat, terus sudah segar bugar, bisa berangkat kerja. Kan gitu orang tua seperti itu kan. Masa angin dibikinkan wedang ronde, dibikinkan kalau di Jepara ada warga Jepara enggak ini minum adon-adon coro, lah itu minum adon-adon coro. Enak itu adon-adon coro. Di Jepara ada adon-adon coro, di Semarang wedang ronde, di Solo mungkin juga wedang ronde ya, di Jogja. Kalau di Jawa Barat, Bandung itu ada bandrek, ada apalagi itu minuman apa sih lupa saya. Ya semacamnya ya. Bajigur ya, ada bajigur juga, itu saya lupa ya, ada bajigur. Nah, itu kalau zaman dulu nenek kita merekomendasikannya seperti itu, memberikan pengobatan dengan terapi nutrisi, wedang jahe atau apa ya, diangeti, kemudian dikeroki biar anginnya keluar, maksudnya apa, patogennya keluar ya kan, angin dinginnya atau angin ya, intinya dulu pemahamannya, keyakinannya adalah angin. Nah, biar anginnya keluar, biasanya kan seperti itu, bisa gelegen, bisa sendawa, gitu kan, yang tadinya kembung bisa sendawa, kemudian bisa kentut, bisa berak, nah akhirnya apa, sehat lagi. Oke, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu.